Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir kembali untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 11 Mei 2022. Dan di Bicara Langsung hingga pukul 7 malam nanti kami akan membahas tentang peluang UMKM di Kota Palu. Kita tahu bersama bahwa memang sektor UMKM ini memang sering menjadi geliat di pasaran gitu ya. Karena memang ini bisa mendatangkan kontribusi besar, menciptakan lapangan kerja yang banyak, kemudian juga dari segi keuntungan finansial juga ini bisa bertambah banyak begitu atau bisa mendapatkan profit serta benefit yang baik begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sektor UMKM, ini memang ada pergerakan perubahan dari zaman manual menuju ke zaman digitalisasi begitu, sehingga kemudian banyak platform-platform digital yang kemudian berkembang untuk mendukung sebagai sinergitas dari keberadaan dan konsistensi dari UMKM. Seperti apakah kemudian peluang UMKM di Kota Palu? Ada berapa banyak jumlahnya begitu, dan bagaimanakah setiap pelaku UMKM ini menyikapi tentang keberadaan era digitalisasi 4.0 begitu, bahkan mungkin kalau di luar sana sudah 5.0 begitu. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Abdul Munir. Beliau merupakan pelaku UMKM yang juga merupakan Ketua DPC PMKM atau Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin Pak ya. Masih dalam suasana lebaran ini. Baik, dan juga pemirsa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami juga di line telepon 0451452414. Mungkin Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, persepsi Anda, seperti apakah UMKM ini seharusnya mendapatkan dukungan dari Pemkot Palu begitu, khususnya dan bersinergi bersama dengan stakeholder lainnya. Saya akan langsung membahas bersama dengan Pak Munir. Pak Munir, kalau kita melihat keberadaan UMKM ini, memang UMKM ini bisa dikatakan sebagai salah satu sektor yang seksi begitu ya Pak. Artinya sektor ini pun juga mau masa pandemi, tapi nanti kita akan bicara khusus itu. Mau mungkin masa yang berbeda, masanya berubah, UMKM itu tetap harus ada hidup, begitu, harus eksis. Ya, harus Benar seperti itu Pak? Iya, jadi begini. Ketika kita bicara UMKM, kita harus menyikapi bahwa UMKM adalah nantinya akan menggerakkan dari sektor-sektor perekonomian khususnya Kota Palu. Jadi kami dari PMKM Prima Kota Palu, mohon maaf, Prima Kota Palu, jadi memberikan edukasi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM-UMKM yang ada di Kota Palu ini agar tadi disebutkan bahwa untuk 4.0, nah seperti itu 4.0 supaya kita tidak ketinggalan. Banyak sekali para pelaku usaha atau UMKM bisa memproduksi, bisa menciptakan produksi, tapi untuk taraf menjualnya sangat sulit sekali. Nah, maka kami hadir, kami memberikan pelatihan-pelatihan itu bekerja sama dengan Dinas Diperindak Kota Palu. Baik. Nah, itu. Tapi Pak Munir memang benar ketika banyak yang mengatakan bahwa UMKM ini tidak akan pernah berakhir begitu zamannya Pak. Artinya kita kan baru saja ini melewati masa pandemi ya, walaupun memang belum ditetapkan oleh pemerintah begitu, kita akan menuju atau masuk ke masa endemi. Tapi UMKM ini memang terus bergeliat begitu Pak. Ya betul sekali. Jadi UMKM ini adalah dari sektor paling kecil sampai tingkat besar untuk menghidupkan perekonomian yang ada khususnya Kota Palu. Kota Palu. Iya. Semenjak kita lahir sampai mati pun nanti ini ada UMKM tidak akan habis. UMKM tidak akan habis. Tidak akan habis. Apalagi sekarang banyaknya orang untuk membuat atau merekayasa bagaimana kita menciptakan usaha-usaha kecil menengah ini. Itu sangat luar biasa. Bahkan yang dulunya sampah itu dibuang, ini sampah sudah bisa jadi nilai yang tingkat tinggi. Nah itu luar biasanya dari UMKM. Baik. Pak Munir melihat keberadaan UMKM atau eksistensi UMKM khususnya di Kota Palu seperti apa begitu Pak saat ini? Ya alhamdulillah. Saat ini UMKM Kota Palu sangat tumbuh besar. Dulu sebelum gempa, mohon maaf, Kota Palu kelihatannya biasa. Tapi sekarang padat sekali. Orang mau belanja dan ada toko-toko yang besar. Nah inilah keberadaan kami sebagai PMKM Prima Kota Palu. Nah, ini akan menjembatani teman-teman yang ada di Kota Palu ini. Coba bayangkan, para pengusaha-pengusaha Kota Palu, pengusaha atau UMKM ini, itu tidak ada sedikit pun yang menyentuh, hanya beberapa yang menyentuh kepada
toko-toko besar, yang toko-toko modern. Ya, makanya kami hadir memberikan ini supaya dia bisa menjual secara online shop. Oke. Nah, di situ. Baik. Karena memang perubahan zaman menuju ke era digitalisasi 4.0 tadi, walaupun memang kita sudah melihat negara lain sudah masuk ke 5.0 begitu Pak ya, tapi kita masih di 4.0. Artinya Pak Munir memang nanti saya akan bawa begitu Pak, mengelaborasi tentang bagaimanakah kemudian platform digital yang ini memang harus menjadi persyaratan utama begitu, persyaratan utama untuk UMKM berkembang. Pak Munir, jumlah UMKM yang sekarang terdata secara resmi begitu Pak, terdaftar secara resmi di Palu itu berjumlah berapa Pak? Sejumlah kalau kita hitung secara itu banyak sekali, ribuan, tapi yang terdaftar secara ini mungkin tidak sampai. Nah, inilah kami perlu tidak sampai ribuan Pak. Tidak sampai ribuan yang terdaftar. Karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang membuat yang punya atau pelaku UMKM tadi. Dia takut bagaimana cara untuk mendirikan suatu perusahaan atau UMKM tadi untuk mengiris IMB-nya, INB. INB adalah? Nomor kayak semacam untuk izin usahanya itu. Ya. Nomor izin berusaha. Ya, nomor izin berusaha. NIB begitu. Kita biasa IMB ya. Iya, dulu kan ya. Bangunan itu untuk bangunan. Ya, ini tapi NIB untuk ya. UMKM NIB. Ya. Nah, jadi banyaknya pelaku UMKM dari ribuan yang tidak terdaftar karena ada ketakutan untuk ketakutan satu, kesulitan juga. Bagaimana cara untuk membuat itu? Padahal sekarang sudah dunia online terbuka. Tapi kalau dia tidak ngikuti, dia tidak akan bisa. Nah, makanya kemarin kami mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Desperindak Provinsi, mengadakan pelatihan digital marketing. Nah, di samping itu kita juga mengajarkan bagaimana cara untuk membuat izin-izin usahanya sampai untuk edar perdagangannya itu tadi supaya bisa terdaftar di Dinas Jadi Perdagangan. saya ulang kembali Pak Munir, artinya kita punya ribuan UMKM, tapi yang terdaftar secara resmi itu tidak sampai ribuan begitu Pak. Mungkin bisa dikatakan ratusan begitu Pak. Ya, masih di bawah Pak. Masih di bawah Pak ya, karena ini tidak memiliki NIB sama sekali begitu. Nah, sebenarnya ada kesulitan apa Pak ketika satu pelaku UMKM itu untuk mendapatkan registrasi melalui NIB itu memang sulit begitu didapatkan? Karena kurang pengetahuan dari UMKM dia tadi, dia berusaha karena dia merasa bahwa sudah saya menjual, sudah menjual, ini, sudah dapat keuntungan gitu. Padahal kalau kita tingkatkan lagi itu akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih sangat menguntungkan. Artinya kalau sudah punya izin sehingga kita mau konsinyasi dengan toko-toko yang sudah besar itu bisa. Nah, sementara kita mau masuk misalkan ke toko yang besar, yang modern, kita tidak bisa karena dilihat syarat-syaratnya itu masih belum. Baik, Nah, jadi salah satu kerugian ketika tidak memiliki nomor izin berusaha atau NIB itu tidak bisa bersinergi dengan toko-toko besar begitu Pak Munir. Dan ini bisa mendapatkan penolakan begitu Pak. Tapi ketika untuk mendapatkan NIB itu sebenarnya tidak sulit ya Pak? Tidak sulit, sebenarnya tidak sulit. Sangat mudah sekali, apalagi sekarang sudah di dunia sudah digital ya. Dari rumah pun juga bisa, dari handphone pun itu bisa kalau bisa. Tapi kan perlunya adanya pelatihan atau pengajaran edukasi kepada mereka supaya begini caranya. Nah, dan kebiasaan, mohon maaf orang Indonesia kalau sudah berdagang, sudah laku, sudah dapat keuntungan, ya sudah. Jadi tidak perlu lagi mengurus dokumennya begitu Pak, administrasi NIB-nya. Bagaimana nanti saya harus kalau besar takut nanti, bagaimana kalau saya sudah ngurus besar, bayar pajaknya. Nah, ada ketakutan bayar teks juga, bayar pajak juga ya. Biasanya seperti itu. Baik Pak Munir. Ya, menarik sekali pemirsa yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini tentang peluang UMKM di Kota Palu begitu. Ya, sudah hadir kembali bersama saya yaitu Pak Abdul Munir, Ketua DPC PMKM atau Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kota Palu. Anda yang bergabung bersama kami buka line telepon 0451 452 414 untuk memberikan persepsi pendapat Anda. Mungkin saat ini Anda pun juga lagi memiliki usaha untuk UMKM begitu, apa yang bisa menjadi
pembahasannya begitu untuk kita bisa galakan bersama sehingga UMKM ini bisa mendukung PAD ataupun juga PDB di kota kita. Baik, saya kembali ke Pak Munir. Pak Munir, keberadaan PMKM, saya ke PMKM dulu nih Pak. Pengusaha mikro, kecil, menengah. Ini adalah salah satu kelembagaan begitu Pak ya. Artinya ini merupakan lembaga yang memang ini terdiri dari banyaknya pengusaha-pengusaha UMKM Pak. Ya, seperti itu Pak Munir. Iya, betul sekali. Jadi lembaga kayak PMKM Prima Indonesia ini sebetulnya berdiri baru 2 tahun. Dari kemarin tanggal 21 April kita memperingati ulang tahun yang kedua. Milad yang kedua. Seluruh Indonesia. Iya. Nah, pas 21 April. Jadi pas hari Kartini. Jadi sangat mudah untuk mengingat kalau ulang tahun PMKM Prima Indonesia tanggal 21 April. Nah, jadi ini semua adalah gabungan dari pengusaha-pengusaha UMKM gitu Pak. Ya, jadi kami adalah gabungan-gabungan itu dan memberikan yang terpenting itu tadi kita memberikan pelatihan itu karena kampanye pelatihan tanpanya kita memberikan solusi atau mereka mau apa yang harus biasanya orang kalau mau usaha itu yang dipikir adalah modal. Wah saya enggak punya modal, saya enggak bisa usaha. Kan seperti itu. Itu salah. Harusnya kita harus kerja dulu, baru mikirkan modal. Kalau kita udah modal, nanti masih ada pikir lagi, tempat. Nah, pikir lagi, tidak bisa kerja lagi. Nah, makanya di PMKM Prima Indonesia itu bergabung dengan kami, tidak usah mikiran modal. Tapi kan pemikiran orang awam kan memang begitu Pak Munir. Artinya kita harus jalan, harus ada uang dulu begitu Pak. Harus ada modal dulu. Tanpa ada modal kita mungkin susah begitu untuk membeli bahan-bahan, alat-alat, tempatnya begitu Pak Munir. Ini apa, mindset apa yang sebenarnya harusnya dirubah begitu Pak ketika ingin mendirikan satu UMKM Pak? Nah, inilah kekelemahan dari kita. Padahal kita tanpa harus memiliki modal, itu bisa mendirikan UMKM. Bisa. Di rumah pun bisa. Contohnya sekarang dunia hampir semua orang itu memiliki handphone. Smartphone sudah ada. Nah di situ ini bisa. Nggak usah kita, kalau kita mau berusaha, kita nggak usah harus beli, harus memiliki mesin. Kita tidak harus memiliki mesin ini. Tapi kita bisa menjual ini. Kan tidak perlu bikin pabrik. Berarti jadi resellernya Pak? Nah, bisa jadi resellernya. Nah, setelah itu kita maju, nanti kita akan ada hambatan-hambatan di depan. Biasanya orang, saya harus punya modal. Nanti kalau saya tidak laku bagaimana? Wah, nanti saya harus tempat. Kalau tempatnya tidak strategi bagaimana? Inilah akan terbelakang terus dan terus penakut, takut terus. Artinya kita mindset, harus berani menjadi entrepreneur. Jadi harus out of the box begitu Pak ya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman karena selama ini memang yang kita selalu pikirkan ketika membangun mendirikan satu usaha modalnya harus ada, tempatnya harus ada begitu Pak. Padahal sekarang adalah era digital pakai smartphone, tinggal foto kita main sosmed itu udah bisa begitu Pak Munir ya. Untungnya. Tinggal kemauan kita mau enggak. Tapi kalau seandainya takut gabunglah dengan PMKM Prima Mandiri, kita akan berikan solusinya. Baik. Tapi yang bergabung ini semuanya harus pengusaha begitu Pak yang sudah jadi dalam artian atau yang baru memiliki usaha ini pun juga bisa bergabung di PMKM. Dari semuanya pun masyarakat khususnya Kota Palu, silakan bergabung kepada kami. Kami akan memberikan solusinya. Baik. Dan kemudian akan memberikan banyak saran, masukan gitu juga ya. Baik, Pak Munir, tadi sudah dikatakan berkali-kali begitu Pak Munir. Artinya dari PMKM sendiri ini sering mengadakan pelatihan-pelatihan begitu Pak. Ya, pelatihan-pelatihan yang bagaimana begitu yang kemudian sudah dilakukan selama 2 tahun. Ini Pak, kita akan bahas itu bersama kembali nanti dengan Pak Munir, Ketua DPC PMKM Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kota Palu. Namun selepas jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Bicara Langsung. Ada kembali bersama kami di Bicara Langsung, kita masih membahas tentang keberadaan dan eksistensi peluang UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Kota Palu. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Munir di segmen awal bahwa UMKM di Kota Palu ini sangat berkembang pesat begitu, walaupun juga dari banyaknya atau ribuan UMKM, ini banyak pun juga yang belum terdaftar secara resmi karena mungkin kurangnya edukasi begitu ya, sehingga kemudian
pengetahuan terhadap memiliki NIB ini belum tersosialisasi dengan baik. Kami akan membuka segmen ini dengan menerima penelpon pertama yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Katiran di Palupi nih Pak. Pak Tasiran di Palupi. Pak Tasiran pelaku UMKM juga Pak Tasiran? Ya, artinya ada usaha jamur tiram ini Pak. Wah, jamur tiram begitu Pak Tasiran ya. Baik. Ini biasanya diolah menjadi apa jamur tiramnya begitu Pak? Sementara ini Pak, kami hanya aja dijual itu aja, belum ada turunannya, belum kita kemas, jadi. Oke, belum ada kemasan. Iya. Baik. Iya. Pak Tasiran, apa yang ingin dibagi bersama kami Pak di malam hari ini? Begini Pak, tadi Pak Munir yang saya hormati, beliau katakan tanpa modal pun kita bisa bergerak. Nah, kendala yang kami hadapi sekarang Pak, permintaan pasar itu luar biasa. Nah, selama ini kan kami lakukan secara online, ya. Jadi orang pesan kita antar, pesan antar. Nah, sekarang kendala kami ini adalah alat Pak. Jadi ketika kami akan mengembangkan kami punya usaha, nah, mungkin dari pihak PMKM, Pak. PMKM-nya Pak Haji Muhammad Munir mungkin bisa ada solusi yang terbaik kira-kira. Baik. Selain ada permodalan, kemudian ada alat. Karena terus terang Pak, ini bibit ini kami ambil dari Pinrang Pak, Sulawesi Selatan. Baik, kebetulan jadi saya punya mantu dari sana, sehingga selama ini kami lakukan pembibitan dari Pinrang. Nah, kemudian kendala kami masalah alat, kemudian permodalan Pak. Mungkin ada solusi dari PMKM Pak Munir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kami dari Palupi. Baik, saya sebelum ke pelatihan yang sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Munir. Pak Munir, ini pertanyaan bagus ini Pak. Ya, karena kita harus bersama-sama nih menyamakan persepsi kita. Artinya permodalan ini memang jangan dulu dipikirkan gitu menurut Pak Munir tadi. Tapi ketika satu usaha ini sudah berkembang, pangsa pasarnya pun juga sudah baik begitu Pak. Namun terkendala dengan alat, begitu Pak. Bagaimana kemudian ada ekspansinya? Ya, terima kasih Pak Katiran. Tasiran, Pak. Tasiran. Pak Tasiran, iya. Jadi kalau ingin kita berkembang dan maju, masalah jamur apa tadi? Jamur tiram. Betul. Oke, jamur tiram. Sekarang sudah ada dia. Mereka sudah ada. Nah, dalam proses dia membuat atau memproduksi atau mengemas, ya. Bukan mengemas, tapi dia menjual. tadi adalah bukan menjual, tapi dia menumbuhkan atau itu supaya dia lebih berbibitnya, dia kan tadi bibitnya. Makanya kan pembibitan begitu pembibitan, Pak, ya? Perlu pembibitan, pembiayaan pembibitan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika kita membuat suatu usaha, misalkan sekarang dia bisa membuat 5. Sudah berapa lama dia punya usaha itu? Terus setelah usaha itu misalkan anggap aja selama 2 atau 3 bulan atau 1 tahun. Apa yang dirasa? Berkembangkah atau tetap? Nah, ini kan perlu dicari dulu. Nah, kalau dia tetap berarti harus ada salah. Pemasaran, ya toh. Artinya kalau dia sudah membuat suatu usaha, ini kan harus ada jenjangnya. Usaha 5, punya 5 tempat untuk bibit jamur tiram. Sehari saya harus, atau seminggu atau 1 bulan ini saya panen. Nah, setelah panen kita jual. Nah, pada waktu penjualan ini kita tidak boleh harus dihabiskan semua. Habiskan nanti tidak bisa untuk membuatkan modal kembali, harusnya dia tambah 1. Tapi yang selalu ditanyakan pada pemirsa atau bapak-bapak semua, itu yang selalu hanyalah bagaimana saya minta modal. Saya tidak punya modal, kasih dong saya modal. Seperti itu. Tapi kenyataan pemerintah sudah sekering kali memberikan pemodalan, bantuan, stimulan, stimulan. Tapi sampai hari ini mana yang sudah dilakukan? Hanya yang besar-besar saja yang bisa berkembang. Yang kecil-kecil karena apa? Ya itu tadi,
kurang menguasainya untuk segi pemasaran. Oke. Kita bisa membuat, kita bisa merawat atau bisa membuat untuk seperti tadi jamur tiram, ya toh. Tapi kita tidak bisa pemasarannya, sehingga ini nanti dijual habis uangnya, tidak bisa untuk nambah lagi modal. Harusnya bisa ada putaran modal. Nah, begitu, harusnya Pak. ada perputaran modal. Iya. Makanya mari bergabung dengan kami. PMKM. Kami akan memberikan pelatihan tadi, insya Allah. Ya, kalau memang selama misalkan 1 tahun hanya 10 apa 20 jamur tiram yang dibudidayakan, budidaya itu Mas. Iya, budidaya jamur tiram, insya Allah akan jamin lebih dari itu. Baik. Nah, Jadi salah begitu. satu solusinya begitu ya, Iya. harus punya strategi. Ayo, gabung bersama kami. PMKM, Pak ya. Ya. Baik. Pak Munir, tadi sudah berkali-kali dari segmen 1 awal tadi dikatakan, Pak Munir mengatakan bahwa sudah sering memberikan pelatihan begitu, Pak. Ya. Edukasi, pelatihan berupa apa, Pak, yang kemudian diberikan kepada pelaku UMKM sejauh ini? Jadi tadi kita memberikan pelatihan untuk digital marketing. Untuk itu digital pertama. marketing. Terus yang kedua, kami juga memberikan pelatihan untuk yang selama ini kopi. Nah, kopi itu ada kan kopi, banyak orang jualan kopi, tapi kopinya biasa saja. Dari 10 kopi, mohon maaf, kalau kita mau buka kopi yang besar, pasti biayanya ratusan juta. Nah, kami ada solusi lagi untuk kopi kekinian. Oke. Nanti misalkan kita bikin ini ada 10 atau 15 botol cup untuk kita isikan, rasanya dari 1 sampai 15 sama. Tapi kalau kita bikin secara aduk, saya yakin 1 sampai 15 rasanya akan berbeda. Nah, sekarang makanya ada yang namanya kopi kekinian. Oke. Tapi yang menjadi inti dari pelatihan ini adalah bagaimana cara memasarkan melalui digital marketing begitu, Pak. 1, memasarkan. 2, bagaimana kita mempunyai ilmu untuk membuatnya, meraciknya itu. Oke. Iya. Baik, saya ke pemasaran begitu dulu, Pak Munir. Kita tahu bersama bahwa memang pergerakan dan perubahan ini dinamis sekali begitu, Pak ya. Artinya kalau dulu kita masih pakai sistem manual begitu, Pak, jualan gitu. Nah, sekarang kan kita pakai smartphone. Kekuatan sosial media pun juga ini luar biasa begitu, Pak. Dan memang pelaku UMKM itu harusnya pun juga melek teknologi begitu, Pak. Artinya ini harus smart teknologi kita dibangunnya ke sana. Iya. Jadi tahap awal kemarin kita sudah memberikan pelatihan untuk digital marketingnya, bagaimana memasarkan secara Facebook, ada Facebook Ad. Sekarang ada yang paling musim adalah TikTok. Nanti sebentar lagi kita akan membuat itu, bagaimana kita membuat website daripada usaha itu. Ini perlu. Memang kalau kita pikir, apa yang mau jualan pisang goreng atau keripik goreng aja kita harus bikin website yang biayanya besar. Ikut bersama PMKM Mandiri Prima Indonesia ini, kami bekerja sama Desperindak tidak membayar. Kita berikan pelatihan secara khusus dan gratis. Luar biasa. Saya terima kasih kepada Desperindak bisa bekerja sama dengan kami. Rekanan PMKM itu adalah Desperindak, Pak? Iya, sebagian ada, kita semuanya ada Desperindak. Nanti kita akan gabung. Iya, ada nanti saya kepingin lagi dengan Dinas Pariwisata. Karena kalau kita lihat di kota lain atau di provinsi lain, itu antara pariwisata dengan UMKM itu selalu beriringan sejalan. Sinerginya harus. Sinergi. Contoh kita mau tamasya atau orang-orang sini yang orang jauh mau ke Tanjung Karang, gate-nya itu harusnya kita masukkan dulu ke UMKM kita, sehingga kita solusi ini loh produk yang ada di Kota Palu, mari kita pasarkan bersama. Sementara orang lain memasarkan jauh-jauh, datang jauh, kita tidak, kan gitu. Sayang. Dari produk-produk orang di luar Kota Palu banyak masuk Kota Palu, tapi produk Kota Palu sendiri nggak bisa hanya nanti di pasar-pasar. Berarti, kasihan, mohon maaf. Iya, ini yang kemudian menjadi salah satu kendala begitu, Pak, dalam menunjang sektor UMKM-nya, sektor
perdagangan, industri dan juga sektor pariwisata begitu Pak. Iya. Nah, bagaimana kemudian ini sudah pernah ada titik temu begitu Pak, duduk bersama sehingga kemudian berbagai sektor ini bisa sama-sama saling meningkat begitu produktivitasnya Pak Munir? Iya, inilah nanti kemarin kan sudah dari Dinas Perdagangan sudah selesai, nanti ada berkelanjutan tahap berikutnya, pelatihan berikutnya, dan saya berharap Dinas Pariwisata bisa bergabung. Ya, gitu, bisa. Pak. Kami bisa diterima, untuk bersinergi. Nah, bagaimana mengembangkan UMKM di sini supaya perekonomiannya tumbuh, sehingga kita bisa membantu PAD Kota Palu. Baik. Mengurangi pengangguran. Itu karena yang kita penting, tahu bersama memang UMKM ini salah satu yang menjadi keuntungan Pak, ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja selalu ada peluangnya begitu dalam UMKM. Pak Munir, saya masih kembali lagi tentang marketing digital begitu Pak, atau platform digital. Ini memang sangat penting sekali lagi Pak ya untuk dimiliki oleh pelaku UMKM Pak ya. Artinya kita ya hanya menjualnya distribusi lewat sosmed, distribusi penjualannya lewat smartphone, grup-grup WhatsApp begitu. Ini bisa kemudian dari segi ekonomi juga tidak banyak begitu, dari segi penjualan, biaya begitu Pak ya. Ini bisa mendatangkan keuntungan yang banyak Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi itu dari awal tadi saya sampaikan bahwa kita harus melek katanya, melek teknologi. Ya, melek teknologi. Ini yang harus kita miliki. Jangan kita hanya main Facebook, melihat gambar, berita-berita hoax, gitu aja. Tapi bagaimana kita memasarkan di situ. Nah, kadang kita salah dalam sasaran untuk memasarkan itu. Misalkan kita memasarkan info Kota Palu, mohon maaf, kita semua orang di situ itu adalah orang yang menjual semua. Nah, info Kota Palu atau market Kota Palu itu kan hanya menjual. Harus kita punya titik sasaran. Saya mau menjual keripik, suatu misal keripik. Kita jual, kita berikan kepada bukan pada sasarannya orang yang biasa ngemil, ibu-ibu atau anak-anak sekolah. Nanti pasti ya cuma dilihat saja. Baju misalkan. Nah itu kan ada sektor pasarnya yang pas sasaran. Nah disinilah perlunya kami memberikan pelatihan. Dan ini masih juga dalam materi-materi pelatihan ya Pak? Pelatihan, betul sekali. Berarti kita bicara segmentasi dong Pak? Iya. Segmentasi pasar itu penting ya Pak ketika pelaku UMKM itu ingin memasarkan produknya? Ya, sekarang kita itu sudah, kalau kita buka di laptop atau marketplace, itu kita buka, kita klik, kita tahu segmen pasar mana yang diminati oleh masyarakat. Berapa? Oh, yang ini sukanya di sini, kita masuk ke situ. Jangan orang yang bisa itu untuk sektor pasar atau yang grup-grupnya nelayan, grup-grup nelayan, tapi kita kasih yang bukan untuk keperluannya kepentingan mereka dia aja. Itu lewat saja. Baik. Jadi penentuan pasar, segmentasi pasar ini penting. Inilah perlunya pelatihan digital marketing itu yang selalu diberikan oleh PMKM Pak ya. Segmentasi pasar kan biasa berkembang kepada branding Pak, ya, positioning. Nah ini pun semuanya harus dimiliki begitu Pak oleh UMKM ya. Iya. Itu tadi kan kemarin saya sudah tingkatan kita kan tidak bisa langsung sekali diserap. Nanti tahap pertama kami selama 3-4 hari kita memberikan pelatihan. Nanti selanjutnya kita akan memberikan lagi bagaimana cara branding atau bagaimana cara mengambil gambar yang dilihat cantik, desainnya, mendesain supaya orang dilihat tertarik, senang. Kalau kita hanya ditempel saja seperti itu ya. Berarti kita bicara konten begitu Pak ya. Konten gambar pun juga harus menarik ketika dilakukan penjualan. Baik. Melihat. Iya, kami masih punya beberapa menit ke depan. Pemirsa ingin bergabung bersama kami, silakan di 0451452414. Pak Munir, kita masih berada di masa pandemi walaupun juga pemerintah ini sedang akan berupaya begitu Pak menggodok kebijakan untuk masuk dalam endemi begitu Pak. Kita tahu bersama pada saat pandemi banyak UMKM yang kemudian terpuruk begitu. Bapak melihatnya gimana Pak? Apa yang harus dilakukan UMKM ini untuk bangkit bersama khususnya di Kota Palu, di mana tambah lagi peristiwa 2018 pun juga ya. Setelah itu kita di bencana non alam begitu Pak. Apa yang harus dilakukan UMKM Kota Palu Pak? Iya, terima kasih, mohon maaf. Kita harus bergerak.
Sama-sama ya. Sama-sama. Kalau kita diam berpangkuan, coba sekarang kita bayangkan. Kalau saya mau minum, saya diam aja. Apakah air ini bisa sampai ke saya? Ini filosofinya gitu, nggak mungkin salah. sampai Pak. Ya. Kalau misalkan saya mau minum, Yeah. ini kalau saya diam saja, apa kita bisa? Kita harus jemput. Kita harus jemput ambil. bola berarti. Harus Pak. jemput bola. Kita harus bergerak. Harus punya kemauan, punya ide-ide yang brilian supaya kita jangan sampai terpuruk. Mohon maaf itu. Dan sekarang alhamdulillah nanti saya akan bekerja sama lagi dengan aduh lupa saya. Apa itu Pak? Kampus apa? Poltek. Poltek, oh Ya, ya, Politeknik. Kota Palu. Saya akan bekerja sama itu. Kemarin kami menemukan lagi teman-teman dari UMKM ini yang ada kita bina, itu membuat sekarang susahnya bensin. Oke, selalu antrian panjang. Antri panjang. Apa yang menjadi listrik. Nah, iya. kami bisa kerjasama dengan Politeknik Kota Palu. Iya. Pimpinan Bapak Dr. Gatot Margono, nah, itu membuat alat di mana alat itu bisa mengurangi 30% bensin pembakarannya itu. Itu sudah teruji. Oke. Ya, tinggal kita bagaimana nanti merindingnya itu. Dikomersilkan, Dikomersilkan. Ini kreativitas lokal yang kemudian akan berkembang. Insya Allah seperti Baik. itu. Satu, ini hanya bensin. Ada lagi listrik. Nah, kita juga gitu. Iya. Makanya perlunya kita bersama-sama. ya. Baik, sinergitas apa Pak yang harusnya dibangun oleh UMKM Pak? Sehingga kemudian walaupun usahanya kita beda-beda, tapi kita tetap bersama, bersatu untuk meningkatkan perekonomian Palu. Ya, yang penting jangan kita saling menyalahkan. Oke. Tapi mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama untuk maju. Bersaingnya gitu Pak, iya. harus sehat. Ya, harus sehat, jangan saling Sikut-sikutan. Tapi mari kita bersama UMKM selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju, baik. Ya, tapi itu. Pak Munir melihat juga bahwa daya saing di Kota Palu, khususnya UMKM ini memang daya saing yang tumbuh secara sehat, secara kreatif begitu Pak ya, artinya sama-sama begitu tumbuh UMKM Palu. Bapak melihat ke situ? Iya, betul sekali. Jadi sekarang banyaknya. Makanya saya tadi dari awal saya bilang bahwa di Kota Palu sudah tidak seperti dulu lagi. Oke. Dulu jalan masih belum macet, sekarang sudah macet. Nah, di situ. Jadi UMKM ini mari kita sama-sama bekerja sama, mari sama-sama untuk memajukan. Jangan punya pikiran saya harus enggak punya modal, saya enggak mau saya hanya meminta. Tapi mari kita berusaha bersama-sama untuk maju. Dan kalaupun membutuhkan solusi atau saran bisa bergabung di PMKM. Bergabung dengan kami bersama UMKM Prima Indonesia Mandiri. Pak Abdul Munir, terima kasih banyak. Ya, informasi dan pembahasannya menarik sekali Pak, membuka wawasan kita terhadap eksistensi UMKM sehingga kemudian permodalan alat bahan ini tidak lagi menjadi pikiran utama ketika kita mungkin mandek di situ, tapi bagaimana kita bisa memiliki kreativitas yang lain Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ya, sehat selalu Pak Munir. Amin, terima kasih. Dan pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami di Bicara Langsung kali ini dengan tema adalah peluang UMKM di Kota Palu. Saya Julius Efrain pamit, kita akan bergabung selanjutnya bersama dengan TVRI Nasional untuk program selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.